Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku semuanya. Bersama Ibu Diah, pada kesempatan ini, mari kita pelajari bersama materi tentang teori dasar kemagnetan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Cakupan materi tentang teori dasar kemagnetan meliputi 1. Konsep gaya magnet. 2. Teori kemagnetan bumi. 3. Induksi magnet dan gaya Lorentz. Anak-anak, kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisia. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan magnet sebagai komponen utamanya, seperti televisi, laptop, generator, blender, kipas angin, kompas, bel listrik, telepon genggam, dan speaker. 1. Konsep gaya magnet. Magnet adalah benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya. Magnet U seperti huruf U, magnet cincin seperti cincin, magnet butang, magnet ladam, magnet bar, dan magnet silinder. Sebuah magnet yang berbentuk batang, bila diletakkan di atas gabus, lalu diapungkan di permukaan air, menandai bahwa ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet, dan ujung magnet yang menuju arah selatan adalah kutub selatan magnet. Penggolongan bahan secara makroskopik. Anak-anak, secara makroskopik, ada beberapa bahan yang tersedia di sini, antara lain tembaga, besi, baja, kayu, kobalt, karet, plastik, dan nikel. Bahan-bahan ini, apa pengaruhnya pada bahan-bahan tersebut bila didekatkan padanya sebuah batang magnet? Apakah bahan-bahan ini melekat pada magnet atau tidak? Mari kita perhatikan bersama. Bahan-bahan yang melekat dengan magnet maka tergolong sebagai bahan magnetik, sedangkan yang tidak melekat dengan magnet disebut dengan bahan non-magnetik. Apa yang terjadi pada tembaga bila digosokkan atau didekatkan padanya sebatang magnet? Tembaga tidak melekat pada magnet. Selanjutnya, apa yang terjadi bila karet didekatkan dengan magnet? Karet tidak melekat pada magnet. Dan besi melekat pada magnet. Baja melekat pada magnet. Plastik tidak melekat pada magnet. Kayu tidak melekat pada magnet. Nikel melekat pada magnet, dan kobalt melekat pada magnet. Selanjutnya, penggolongan bahan secara mikroskopik. Bila ditinjau secara mikroskopik atom, maka bahan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet, contoh besi, baja, nikel, kobalt, dan alkomak. 2. Paramagnetik, bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet, contoh aluminium, platina, kayu. 3. Diamagnetik, bahan-bahan yang ditolak lemah oleh magnet, contoh bismut, seng, emas, dan tembaga. Sifat-sifat magnet. Sebuah magnet batang diletakkan terikat pada seutas tali, dikaitkan pada suatu tempat. Apa yang terjadi? Kutub utara magnet akan menuju ke arah utara bumi, dan kutub selatan magnet menuju ke arah selatan magnet. Arah utara dan selatan ini mengikuti arah mata
angin atau disebut dengan letak geografi bumi. Demikian bila sebatang magnet diletakkan di atas gabus di atas air, apa yang terjadi? Bagian kutub magnet utara akan menuju ke arah geografi bagian utara dan kutub selatan magnet menuju ke arah geografi selatan. Demikianlah sifat dari kutub-kutub magnet. Magnet yang dapat berputar bebas secara horizontal selalu menuju arah utara-selatan. 2. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menuju arah utara dinamakan dengan kutub utara. Ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menuju arah selatan dinamakan dengan kutub selatan. 3. Gaya tarik magnet yang terkuat pada kutub-kutubnya. Perhatikan percobaan berikut ini. Sebuah magnet diletakkan di atas lembar kertas dan diberi serbuk pasir. Apa yang terjadi? Kumpulan serbuk-serbuk pasir banyak terdapat di bagian kutub-kutub magnet. 4. Kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Perhatikan, sebuah batang magnet diikat pada seutas tali dan dikaitkan pada suatu tempat. Didekatkan padanya sebatang magnet yang lain. Didekatkan pada bagian ujung kutub selatan, didekatkan dengan bagian ujung kutub utara. Apa yang terjadi? Kedua ujung kutub-kutub magnet akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, didekatkan ujung yang sama jenisnya, yaitu kutub utara, didekatkan dengan batang magnet kutub utara. Apa yang terjadi? Saling tolak-menolak. Teori magnet. Sebatang magnet bila dipotong-potong, maka tiap bagian akan membentuk dua kutub, yaitu utara dan selatan. Dipotong lagi menjadi bagian lebih kecil, maka akan menghasilkan dua kutub, yaitu kutub utara dan satunya lagi adalah kutub selatan. Demikian kalau digambarkan diagramnya, satu batang magnet dipotong jadi dua, masing-masing bagian ada kutub utara-selatan, kemudian dipotong lagi lebih kecil, masing-masing bagian memiliki kutub utara dan selatan. Ini yang disebut dengan magnet elementer. Apa itu magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Perbedaan baja yang bersifat magnet dengan baja yang bukan magnet. Perhatikan, baja yang bersifat magnet dan baja bukan magnet. Baja bersifat magnet, susunan magnet-magnet elementernya teratur. Baja bukan magnet, susunan magnet-magnet elementernya berserakan atau tidak teratur. Perbedaan sifat kemagnetan baja dengan besi adalah baja bersifat magnet tetap karena magnet elementernya sukar berputar. Sedangkan besi bersifat magnet sementara karena magnet elementernya mudah berputar. Cara membuat magnet. 1. Dengan menggosok. Perhatikan arah menggosoknya. Arah menggosoknya adalah pada bagian kutub utara didekatkan pada sebuah logam yang hendak dijadikan magnet. Maka di sini bagian logam yang menjadi magnet buatan ini dengan cara menggosok, bagian yang pertama kali mendapat gosokan ini adalah menjadi kutub utara. Sedangkan bagian yang dekat dengan bagian yang hendak diangkat, ujung kutub magnetnya, maka menjadi bagian selatan. Jadi ujung yang lepas dari penggosok
dari penggosokan membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang digunakan untuk menggosok. Jadi di sini kutub selatan. Induksi atau imbas mendekatkan magnet. Perhatikan, sebuah besi diletakkan di atas beberapa butir paku besi. Paku besi diam di tempat. Apa yang terjadi bila sebatang magnet didekatkan atau diletakkan di atas besi? Ternyata paku-paku besi akan tertarik ke atas dan melekat pada besi yang di atasnya diletakkan sebatang magnet. Ini yang disebut dengan induksi atau imbas mendekatkan magnet. Pada besi terbentuk kutub-kutub magnet, yaitu kutub utara yang berdekatan dengan bagian ujung dari kutub selatan dari magnet batang, sedangkan yang berjauhan dari kutub selatan magnet batang ini menjadi kutub selatan. Jadi yang berdekatan atau saling tarik-menarik atau saling berdekatan ini adalah kutub yang tidak sejenis, selatan dengan utara. Besi menjadi magnet pada saat didekatkan magnet. 2. Mengalirkan arus listrik DC atau elektromagnet. Cara membuat magnet pada berikut ini adalah sebatang logam dililit dengan kawat beraliran listrik. Perhatikan susunan magnet-magnet elementernya yang tadi tidak teratur menjadi beraturan. Dan selanjutnya terbentuklah kutub utara dan kutub selatan. Penentuan kutub utara dan kutub selatan ini mengikuti kaidah tangan kanan. Kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan genggaman tangan kanan, di mana ibu jari mengarah ke arah seperti yang saya tunjuk ini menunjukkan bagian dari kutub utara. Sedangkan bagian arah dari keempat jari tangan ini menunjukkan adalah arah arus listrik. Jadi lilitan kabel ini. Kemudian lawannya dari kutub utara berarti di bagian sini adalah letak dari kutub selatan. Begitu anak-anak cara membuat magnet dengan aliran listrik. Menghilangkan sifat magnet. Dengan cara dipanaskan, dipukul-pukul, dijatuh-jatuhkan, dan dialiri medan listrik atau diletakkan dalam medan listrik. Magnet yang dipanaskan, partikel-partikel penyusunnya akan menerima tambahan energi yang dapat membuat getaran partikelnya semakin cepat. Jika getaran partikel semakin cepat, dapat menyebabkan susunan magnet elementernya menjadi berubah dan tidak teratur, yang berarti magnet kehilangan sifat magnetnya. Medan magnet. Perhatikan jarum kompas yang bergerak karena didekatkan padanya sebatang magnet. Ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet ini disebut dengan medan magnet. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Perhatikan percobaan, selembar kertas diletakkan di atasnya sebatang magnet. Serbuk besi yang ditaburkan akan membentuk garis-garis gaya magnet. Dengan pola seperti ini. Garis-garis lengkung yang dibentuk serbuk besi dinamakan dengan garis-garis gaya magnet. Ketentuan garis-garis gaya magnet. 1.
garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Kan, ya, di sini. Keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Antara garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Perhatikan, ya, tidak saling berpotongan. Daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Daerah yang garis-garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Di mana anak? Anak yang garis-garis gayanya magnet rapat, yaitu di bagian dekat kutub-kutub magnet. Sedangkan yang jauh dari kutub magnet di sini garis gayanya adalah renggang. Ya, ini tadi menunjukkan percobaan pada serbuk besi, banyak terkumpul serbuk besi di bagian mendekati kutub-kutub magnet. Pola garis-garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. 1. Kutub utara magnet dengan kutub utara magnet. Perhatikan, kutub utara dan utara didekatkan, serbuk besi akan saling berjauhan. Gambar garis gaya-gayanya seperti ini. 2. Kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet didekatkan. Apa yang terjadi? Serbuk besi juga saling berjauhan. Digambarkan garis-garis gaya magnetnya seperti ini. Dari utara keluar menuju ke selatan, utara menuju selatan, dan di sini tidak bertemu garis-garis gaya magnetnya. Yang ketiga, kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet didekatkan. Perhatikan, kutub utara dan selatan didekatkan. Apa yang terjadi? Ada gaya tarik-menarik, ya, dari serbuk-serbuk besi itu. Kalau digambarkan, garis-garis gaya magnetnya seperti ini. Kutub utara didekatkan dengan kutub selatan. Masing-masing batang magnet arah garis gayanya seperti ini, utara-selatan. Kemudian ini utara-selatan. Nah, kemudian kalau ini utara menuju selatan. Sehingga ada tarik-menarik antara serbuk-serbuk besi itu. Di antara kedua kutub magnet yang saling tidak sejenis, ya, yang tidak sejenis, saling tarik-menarik. 2. Kemagnetan bumi. Perhatikan gambar bumi dengan arah utara dan selatan. Ini menunjukkan arah mata angin atau arah geografi bumi. Kutub utara berada di belahan utara. Kutub selatan berada di belahan selatan bumi. Kedudukan jarum kompas. Jarum kompas yang berwarna merah ini menunjukkan kutub utara, yaitu kutub utara jarum kompas menunjuk ke arah utara bumi. Sedangkan yang biru menunjuk ke arah selatan bumi. Utara bumi atau kutub utara bumi, selatan bumi atau kutub selatan bumi. Sedangkan magnet bumi yang ada di dalam perut bumi itu memiliki kutub utara dan kutub selatan yang letaknya itu berlawanan dengan arah geografi bumi atau berlawanan dengan letak kutub-kutub bumi. Jadi kalau di bagian atas ini, ya, ini arah utara menunjukkan kutub utara bumi, maka di sini medan magnet bumi yang berada di sini adalah merupakan bagian kutub selatan magnet bumi. Sebaliknya, pada bagian selatan arah mata angin atau menunjukkan kutub selatan bumi, di bagian kutub selatan bumi ini terdapat magnet bumi bagian kutub utaranya atau kutub utara magnet bumi. Jadi kesimpulannya, letak kutub utara magnet bumi ada di kutub selatan bumi. Sedangkan letak kutub selatan magnet bumi ada di kutub utara bumi. Kedudukan jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara selatan sesuai dengan arah kutub utara
bumi dan arah kutub selatan bumi. Paham anak-anak? Magnet jarum kompas selalu menunjukkan arah utara selatan, membuktikan bumi bersifat magnet. Apa maksudnya ini? Bahwa kutub utara dari jarum kompas letaknya ada di utara bumi, karena di sini ada kutub selatan dari magnet bumi. Ya, jadi magnet bumi bertarik-menarik ya dengan kutub utara jarum kompas. Sedangkan kutub utara magnet bumi bertarik-menarik dengan kutub selatan jarum kompas. Sudut deklinasi. Apa yang dimaksud dengan sudut deklinasi? Sudut deklinasi adalah sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Penyebab terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Sudut deklinasi ada dua, yaitu sudut deklinasi positif dan sudut deklinasi negatif. Apa itu sudut deklinasi positif? Yaitu jika kutub utara magnet menyimpang ke arah timur, sedangkan sudut deklinasi negatif bila kutub utara magnet menyimpang ke arah barat. Sudut inklinasi. Sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal. Penyebab terjadinya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Perhatikan anak-anak, terhadap bidang sejajar dengan permukaan bumi atau garis horizontal, ternyata jarum magnet itu tidak sejajar. Sudut inklinasi. Sudut inklinasi ada dua macam, yaitu sudut inklinasi positif dan sudut inklinasi negatif. Sudut inklinasi positif jika kutub utara menyimpang ke bawah. Sudut inklinasi negatif jika kutub utara menyimpang ke atas. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di daerah kutub-kutub bumi. Sudut inklinasi 0 derajat terjadi di daerah khatulistiwa atau ekuator magnet bumi. Elektromagnet. Elektromagnet bisa dilihat gejalanya pada percobaan Ørsted yang digambarkan pada tayangan berikut ini. Di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Arah arus listrik ditunjukkan dengan arah jari tangan, kemudian arah penyimpangan kutub utara magnet jarum ditunjukkan oleh ibu jari. Penyimpangan kutub utara di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Arah arus listrik, arah medan magnet. 3. Gaya Lorentz. Menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan atau kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari tangan menunjukkan arah medan magnet. Ketentuan, arah arus listrik ditunjukkan oleh arah ibu jari, arah medan magnet ditunjukkan oleh arah keempat jari. Arah medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Medan magnet pada solenoida. Apa itu solenoida atau solenoid? Ialah
Perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak berbentuk kumparan, terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat. Energi gerakannya dihasilkan oleh solenoid, biasanya hanya gerakan mendorong dan menarik. Cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet, yaitu menambah jumlah lilitan, memperbesar kuat arus listrik, memberi inti besi. Demikian anak-anak materi tentang teori dasar kemagnetan. Di akhir pertemuan ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu merangkum apa yang ada di buku paket siswa halaman 43 dan bagian konsep yang ada di buku paket siswa halaman 44. Demikian anak-anak, belajar IPA itu menyenangkan bukan? Ya, tentu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.